Khidmah para ulama Ba'alwi ini saudara sejak dulu sampai hari ini untuk madhab Syafi'i itu beraneka ragam caranya. Ya, ada yang taklif rasail wa kutubul madhab saudara. Mereka menulis risalah-risalah, kitab-kitab saudara. Jadi kita lihat banyak kitab-kitab dalam madhab Syafi'i saudara, baik dalam akidah Asy'arinya maupun dalam fikih-fikih saudara dikarang oleh ulama-ulama habaib. Enggak betul kalau dikatakan tidak ada. Kita lihat kitab Bughiyah dan lain sebagainya saudara, itu karya-karya mereka. Saudara jangan kemudian dikecilkan, ya tapi nggak ada nih kitab sekelas Al-Um, saudara. Ya bukan hanya di Hadramut aja, di mana-mana dunia juga cari kitab sekelas Al-Um susah. Karena Imam Syafi'i memang punya magam tersendiri, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, yang kita ambil lagi tadi dari Isdar Fatawa, tadi udah dijelaskan. Banyak para habaib Ba'alwi, baik yang tinggal di Hadramut maupun di luar Hadramut, saudara, mereka memberikan fatwa. Di Indonesia ada Mufti Betawi, Habib Utsman bin Yahya, mengarang kitab lebih dari 100 kitab ya, isinya fatwa. Isinya fatwa. Tapi memang kalau ada yang tanya, lalu kenapa nih ulama-ulama Ba'alwi kok fatwanya nggak ada ya di kitab-kitab para fuqaha? Ya kan beda zaman. Tadi beliau katakan yaitu saudara, kita nih hidup fil amsar. Ulama-ulama kita nih ribuan jutaan tuh bertebaran di seluruh dunia ya, ikhwan. Ada komunikasi di antara mereka, ada tidak komunikasi. Bisa jadi mereka-mereka yang mengarang kitab fikih di Timur Tengah sana nggak kenal Habib Utsman bin Yahya. Tapi kalau tanya ulama di Indonesia, hampir semua tahu siapa Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa-fatwanya. Seperti yang tadi beliau sampaikan juga, banyak ulama Indonesia cerdas, pintar, saudara. Siapa bilang ulama Indonesia fuqahanya sedikit? Banyak, saudara. Nah, tapi memang kalau kita baca kitab-kitab fikih yang apalagi yang mutaqaddimin belum ada, yang mutaakhirin atau muasirin kadang-kadang memang hampir nggak ada tuh dikutip pendapat Kiai Fulan bin Fulan dari Indonesia, Kiai Fulan bin Fulan saudara dari Indonesia. Nah, tidak dikutipnya bukan berarti ulama Indonesia nggak ada yang bisa jadi rujukan, bukan berarti ulama Indonesia nggak ada yang bisa berfatwa, bukan berarti ulama Indonesia kelasnya di bawah ulama dunia, nggak begitu, saudara. Nah, jadi sekali lagi, jadi posisi Ba'alwi dengan posisi ulama Indonesia sudah ya sama saja. Artinya ada yang mereka dikutip dan banyak juga yang tidak dikutip ya kawan. Kemudian tadi juga luar biasa saudara. Tadi satu lagi yang kita ingatkan, bagaimana beliau tadi menyampaikan kepada kita beberapa pendapat dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ya kawan. Habib Ahmad bin Al-Attas ini terkenal orang yang munfatihus sadar. Jadi yang lapang dada, yang pemikirannya luas, yang enggak mau mengikat diri secara taklid buta saudara. Ternyata memang kalangan Ba'alwi dari dulu sampai saat ini mereka ittiba'ul madhab, bukan taklid buta ya kawan. Ittiba' madhab Syafi'i iya, tapi taklid buta enggak. Maka itu jangan kaget kalau ada beberapa pendapat yang kadang-kadang mereka berbeda dengan madhab Imam Syafi'i. Saudara, itu hal yang biasa di kalangan ulama ya kawan. Nah baiklah, tadi juga beliau sudah sampaikan kepada kita saudara, banyak habaib di Hadramut maupun di luar Hadramut, termasuk di Indonesia, yang mendirikan sekolah, menggelar majelis taklim, mendirikan pesantren saudara. Untuk apa semua itu? Melayani madhab, menyebarkan akidah Asy'ariyah, menyebarkan fikih Syafi'i saudara. Nah untuk apa mereka buka itu semua kalau bukan khidmatul madhab? Ya tentu yang dimaksud khidmatul madhab ini khidmatul Islam wal muslimin, melayani umat Islam. Jadi nggak bisa dipungkiri memang ya, ulama-ulama Ba'alwi saudara, perjuangannya dalam melayani madhab Syafi'i ini luar biasa. Nah baiklah, yang terakhir yang saya mau tambahkan saudara, kalau kita melihat jasa besar Ba'alwi dalam pelayanan terhadap madhab Imam Syafi'i saudara, terhadap akidah Asy'ari ya di Indonesia ini, yang bawa Islam kemari saudara ada Wali Songo Ba'alwi saudara. Kemudian di luar Wali Songo banyak ulama-ulama besar di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian yang gak ada hubungan dengan Wali Songo saudara. Ba'alwi itu menyebar kemana tempat saudara. Nah artinya apa? Mereka menyebar kemana tempat yang mereka bawa sama madhab Syafi'i, karena mereka datang dari Hadramut saudara, yang dibawa oleh Wali Songo madhab Syafi'i, yang dibawa oleh habaib-habaib yang tersebar di luar Jawa juga madhab Syafi'i. Nah kita kalau lihat bagaimana seorang Al-Ghadri bisa jadi sultan di Pontianak, bagaimana seorang Ba'alwi Al-Idrus bisa jadi sultan di Kubu saudara, kemudian bagaimana seorang bin Syahab bisa jadi sultan di Siak saudara, itu fakta. Nah, fakta apa yang perlu saya sampaikan di sini? Mereka dulu datang berdakwah, saudara, bil ilim, wal amal, wal akhlak. Akhirnya mereka mahbub indan nas. Enggak sedikit para habaib tersebut, saudara, akhirnya dipungut mantu oleh raja, saudara. Dipungut mantu oleh raja, akhirnya melahirkan anak keturunan raja, jadi cucunya raja. Begitu pada saat pergantian kerajaan, raja enggak punya anak lelaki, cucunya yang naik, saudara. Makanya jangan kaget kalau ada yang tanya, kenapa nih Ba'alwi kok banyak yang jadi salatin, banyak yang jadi sultan, saudara, di Ternate, di Tidore, di mana-mana tempat. Nah kenapa? Nah kita mesti pahaminya saudara, ini sebagai satu dakwah yang masuk saudara ke gerakan sosial di tengah masyarakat. Nah jangan diartikan sebagai penjajahan. Nah makanya saya heran betul itu, kok ada seorang yang dianggap dirinya Gus, bahkan ada Kiai Haji pimpinan salah satu wilayah dari organisasi Islam besar di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, di Semarang, berceramah saudara, mengatakan bahwa Indonesia dijajah sama Arab.
digagas sama habaib, digagas sama Ba'alwi. Di mana otaknya? Dia kiai haji, dia guru, dia ikut mimpin, saudara, di salah satu cabang daripada organisasi Islam yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Udah gila ini, saudara. Itu bukan proses penjajahan, saudara. Itu proses, saudara, yaitu proses pembauran. Bagaimana para habaib datang ke Indonesia, berdakwah bil ilim wal amal wal akhlak mahbub indan nas. Begitu mahbub sampai raja-raja tertarik, diambil ini Habib-habib dijadiin mantu, saudara. Di kerajaan Kutai, saudara, kerajaan Kutai, kerajaan Dayak di sana di Kalimantan Timur, saudara. Nah, itu pangerannya bin Yahya, saudara, jadi mufti, saudara, di mana-mana. Ada yang jadi pangeran, ada yang jadi mantu, termasuk Sunan Giri, saudara. Nah, Sunan Giri itu, saudara, ibunya, saudara, itu keluarga besar daripada kerajaan Blambangan, Majapahit, saudara. Nah, kok bisa Sunan Giri menjadi sunan? Kok bisa menjadi sultan, saudara? Kok bisa menjadi raden, saudara? Ada apa? Ya karena memang ibunya dari keluarga raja. Wajar ada perkawinan. Saya tanya, ini pembauran atau penjajahan? Pembauran. Jadi jangan pura-pura gila lah. Saudara, ada kiai, ada gus, ngomong serius banget, awas hati-hati. Ba'alwi datang ke Indonesia ini mau menjajah. Mereka mau menjajah kita. Sedih, saudara. Saya lihat begitu sedih. Itu kalau itu yang bicara buzzer, yang bicara orang yang nggak pernah belajar agama, nggak ada urusan. Ini yang bicara kiai, yang bicara gus, yang bicara ini lulusan pondok pesantren, yang bicara ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok bisa melihat Islam datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, itu nanti ada babnya kapan-kapan kita bahas ya, kawan. Insya Allah, saya cuma ingin memantapkan apa yang dikatakan oleh Dr. Saudara Mustafa bin Sumit tadi, bahwa khidmah Al-Ba'alawi, saudara, dalam madhab Syafi'i disebarkan ke dunia, itu khidmah yang tidak terpungkiri, termasuk disebarkannya madhab Syafi'i di Indonesia, saudara. Kalau nggak ada Ba'alawi yang datang kemari, saudara, yang datang dari India bisa madhab Hanafi yang ada di Indonesia, yang datang dari Iran bisa madhab Syiah yang tersebar di Indonesia, saudara. Tapi ternyata, saudara, yang datang kemari adalah ulama-ulama Ba'alwi dari Hadramut, dan mereka membawa madhab Syafi'i Asy'ari. Alhamdulillah. Makanya, saudara, jangan kaget kalau di Hadramut sama di Indonesia nih, saudara, bukan hanya urusan syariat, bahkan urusan budaya, ada pertukaran budaya, saudara. Salah satunya apa? Di Hadramut itu ada tarian Zafin, saudara. Nah, sekarang ini, saudara, ada Zafin Palembang, ada Zafin Banjarmasin, ada Zafin Aceh, saudara. Ada Zafin di mana-mana, ada Zafin Melayu, saudara. Dari mana itu Zafin? Gerakannya, kakinya, langkahnya dua kali. Itu dari Hadramut, saudara. Artinya apa? Ada pertukaran budaya, bukan hanya soal mazhab Syafi'i, bukan hanya akidah Asy'ariyah, sampai budayanya. Alhamdulillah, nggak sampai di situ. Lisannya fase-fase orang Indonesia. Saya nggak dengar dari Sabang sampai Merauke orang Indonesia mengatakan Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Ada orang Indonesia begitu? Nggak ada. Sabang sampai Merauke nyebut Allah apa? Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Saudara, kenapa? Karena yang datang bawa Islam ke Indonesia, Ba'alwi dari Hadramut, yang memang lidahnya fasih. Alhamdulillah, kira-kira jelas ya? Paham ya? Nah, dan yang terakhir, ya tolong ditambahin, Habib Hanif nih lulusan Hadramut yang ada di sini. Bukan hanya Hadramut, saudara, yang budayanya kita ambil. Saudara, yang lahjanya kita ambil. Ternyata orang Hadramut juga ngambil kata-kata dari Indonesia jadi bahasa di Hadramut yang orang Arab di luar Hadramut nggak tahu, saudara. Seperti apa? Sarung. Orang Hadramut sebutnya sarung. Itu bahasa dari mana? Indonesia. Potlot. Kan dari kita, saudara. Orang Hadramut sebutnya potlot. Di Sewun, saudara, yang kita makan sambal di sana disebut sambal. Di Saudi orang nggak tahu apa itu sambal. Di Mesir nggak tahu apa itu sambal. Di negara-negara Arab lain nggak tahu. Tapi masuk Sewun sambal, mereka tahu sambal. Artinya ada pertukaran bahasa. Karena dulu banyak habaib datang ke Indonesia, kawin sama orang Indonesia, anak-anaknya masih kecil dipulangin ke Hadramut. Nah, disuruh pulang, suruh belajar di sana. Bagaimana belajar adab, bagaimana belajar bahasa. Setelah mereka dewasa, seperti Habib Utsman bin Yahya, kan dikirim ke Yaman, saudara. Setelah pulang, mereka jadi ulama di negeri di mana mereka dilahirkan. Alhamdulillah. Ini itu saja, singkat saja. Indonesia, mazhab Syafi'i yang tersebar ini merupakan potret besar, saudara. Bagaimana perjuangan kaum Ba'alwi di dalam menyebarkan mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Apa sih kemudian hari ini, siapa sih kira-kira yang mau merusak Pancasila ini? Dan siapa sih yang mau merusak NU hari ini? Ini saya terangkan. Dua pilar organisasi di negara ini sudah menyatakan untuk saling bergandengan, terutama dari ormas Islam. Muhammadiyah dan NU ini sudah seiring sejalan. Dua-duanya sudah mengakui, Asobiyah ini sudah diakui. Pancasila sudah diakui sebagai falsafah dasar negara. Muhammadiyah dan NU sudah sama-sama mengakui, meskipun Muhammadiyah agak sedikit terlambat, tapi kemudian dua-duanya bersepakat. Hanya satu, Pak, yang belum bersepakat itu. Salah satu partai politik dia masih belum mengakui Pancasila. Tapi oke lah, itu tinggalin aja.
Pak, tinggalin aja, dan ya kalau bisa ya kesadaran jangan pilihlah. Nah ini kemudian Pak, yang membuat kesadaran terhadap kita adalah bahwa dari berbagai proses ini, perjalanan bangsa ini, kemudian kita menemukan musuh-musuh baru. Musuh-musuh baru itu siapa? Yang ingin menggerogoti Pancasila tapi tidak kunjung berhasil, termasuk komunisme juga tidak berhasil, kelompok NII Kartosuwiryo di Tasikmalaya tidak berhasil. Lalu kemudian muncul musuh baru Pak, yang diekspor dari luar negeri. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir. Ini nama pemimpinnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini adalah Ahlussunnah wal